Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat rahimakumullah, peserta one day e-course 5 jurus menikah dengan sangat mudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada sesi yang berikutnya yang insyaallah kali ini temanya sangat menarik sekali, yaitu insyaallah kita akan bahas tentang hal yang seringkali mempersulit seseorang untuk menikah atau berjodoh, yang tentunya harus dihindari. Sahabat rahimakumullah, terkadang sulitnya jodoh, sulitnya pernikahan adalah berasal dari diri kita sendiri. Bahasanya adalah kita terkadang mempersulit diri sendiri dalam menemukan jodoh atau dalam menikah. Apa saja hal yang harus kita hindari agar Allah mudahkan jodoh kita dan Allah mudahkan dalam hal pernikahan. Di antaranya pertama, terlalu kaku dengan kriteria calon pasangan. Sebenarnya boleh saja jika kita memiliki kriteria tertentu, bahkan harus baik kriteria fisik, misalnya tinggi badan, warna kulit, postur tubuh, maupun non fisik, yaitu sikap, perilaku, dan agama maupun akhlak. Sebab setiap kita pasti memiliki hal yang disukai maupun yang tidak. Itu adalah tabiat manusia. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu agar kita dapat mendapatkan pasangan sesuai dengan keinginan dan hati kita, ya. Agar kita dapat merasakan kebahagiaan, ketentraman, dan untuk memudahkan tim mak comblang atau orang yang mencarikan jodoh untuk kita agar sesuai dengan keinginan kita. Jangan sampai akhirnya setelah menikah muncul penyesalan karena tidak sesuai dengan keinginan, bahkan selalu gagal ta'aruf berkali-kali karena tidak cocok, karena tidak jelas kriterianya. Nah, ini tujuannya. Tapi jangan sampai juga terlalu kaku dalam penetapan kriteria ini, yang akhirnya malah mempersulit diri. Misalnya ada seorang yang menetapkan kriteria akhwatnya harus tinggi, putih, cantik, pendidikan S1, pekerjaan harus PNS, hafizah harus satu suku. Nah, ini dijamin sangat sulit sekali. Kalau terlalu kaku harus sesuai semua, maka dijamin sangat sulit bagi orang seperti ini untuk mendapatkan jodoh. Ini namanya mempersulit diri. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah silahkan kita punya kriteria, namun tidak harus ditetapkan. Harus ada kriteria yang kaku, yang tidak boleh berubah, misalnya agama, perkara akidah, misalnya akhlak, ibadah, dan seterusnya. Ini tidak boleh berubah, harus kaku seperti itu, karena ini yang paling penting. Nah, ada juga yang fleksibel saja, misalnya pekerjaannya yang penting halal, seperti itu. Kemudian pendidikannya tidak harus lulus S1 misalnya, dan sukunya tidak harus satu suku misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus dihindari adalah terlalu tertipu dengan fisik. Apakah salah? Sebenarnya tidak salah, ya, kita menginginkan calon pasangan yang memiliki fisik yang bagus, rupa atau paras yang baik, seperti itu. Bahkan hal ini termasuk dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa tujuannya? Agar dapat meraih ketentraman dalam pernikahan dan agar dapat menundukkan pandangan. Tetapi hati-hati, jangan sampai juga gara-gara hal ini akhirnya kita mempersulit diri kita dalam mendapatkan jodoh. Misalnya seringkali kita dapati seorang ikhwan itu yang berkali-kali ditawarkan seorang akhwat,
namun katanya nggak ada yang cocok dengan alasan belum menenteramkan hati, anak belum bisa tentram, belum bisa mendapatkan orang yang bisa membantu anak untuk menundukkan pandangan, misalnya seperti itu. Terkadang ada juga akhwat yang menolak seorang ikhwan, padahal kualitas ikhwannya bagus, alasannya karena ingin mencari yang good looking dan sebagainya. Seolah perkara fisik ini adalah sesuatu yang tercetak di benaknya. Begitu ada yang tidak pas dengan sesuatu di benaknya itu, maka ditolak dengan begitu mudahnya. Maka jangan sampai kita terlalu tertipu dengan fisik. Kenapa? Karena hakikatnya yang paling berharga setelah pernikahan bukanlah fisik, melainkan agama, melainkan akhlak seseorang. Apalah artinya kecantikan jika setiap hari sang istri terus mengeluh kepada suami, tak bisa bersyukur, tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan rezeki yang ada, bahkan na'udzubillah suka selingkuh. Nah, apa artinya? Kemudian apa artinya ketampanan seorang laki-laki, seorang suami jika setiap hari suami suka memukul istri, suka membentak istri dengan kasar, yang ada hanyalah penyesalan. Nah, sebaliknya, meskipun sang istri memiliki paras yang sederhana, namun istrinya bisa bersyukur, kemudian setia kepada suami, ya, memiliki agama yang baik, tentu ini suatu rezeki yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Begitu juga dengan seorang suami, meskipun suami tampanannya biasa saja, fisik dan parasnya biasa saja, namun dia setia, dia ramah, agamanya baik, akhlaknya baik, bertanggung jawab, ada perhatian kepada istri, tentu ini lebih baik seperti itu. Maka yang paling berharga itu sekali lagi bukan fisik, ya, bukan itu yang kita cari dalam pernikahan, tapi agama dan akhlak yang mulia. Solusinya silahkan kita menginginkan pasangan yang memiliki baik paras dan fisik, namun itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah agama dan akhlaknya, dan tak perlu yang terlalu sesuai dengan gambaran di benak. Karena yang namanya menenteramkan hati tak harus sangat cantik atau sangat tampan. Tak jarang yang sangat cantik atau sangat tampan bahkan bikin gelisah, karena khawatir banyak yang cemburu dan iri. Secara fisik sederhana, namun menenteramkan hati itu sudah cukup. Apalagi yang namanya cantik itu, yang namanya tampan itu relatif, ya. Oh iya, satu hal lagi, latihlah diri kita untuk dapat menundukkan pandangan lebih disiplin karena takut kepada Allah. Sebab terkadang keinginan memiliki pasangan yang memiliki fisik paras yang sangat bagus, rupawan, terkadang disebabkan karena tak disiplin dalam menundukkan pandangan kepada lawan jenis. Akhirnya standar fisik atau paras pasangan terlalu tinggi, ya. Dan jangan lupa agar setelah menikah pun tetap menundukkan pandangan, terkecuali pada pasangan yang halal. Maka insya Allah si dia akan menjadi yang tercantik dan menjadi yang tertampan dalam pandangan, insya Allah seperti itu. Yang ketiga, terlalu perfeksionis, terlalu idealis, ya, memiliki pasangan yang terlalu ideal, ya, ini juga dapat mempersulit pernikahan. Harus sempurna, fisik langsing, putih, tinggi, lulusan S2, pengusaha, omset miliaran, rajin pengajian, habis Quran, ya, harus orang ustadz, ustazah misalnya. Sebenarnya boleh saja kita memiliki kriteria yang ideal seperti itu, namun berharap akan mendapat yang sempurna maka tidak akan pernah ditemukan, dan dijamin akan selalu gagal dalam proses perjodohan atau ta'arufnya. Bahkan juga perlu mengaca diri, apakah kita sudah layak mendapatkan orang yang seperti itu. Ya, jangan-jangan ketemu yang seperti itu, ya kita yang malah ditolaknya karena kita sendiri belum standar, ya, belum memantaskan diri untuk standar kriteria yang idealis seperti itu. Misalnya seorang ikhwan dijodohkan dengan akhwat yang alhamdulillah parasnya baik, tapi lulusan SMA saja, bukan hafizah, bukan orang yang
terlalu aktif dalam pengajian tapi agamanya baik, dan tapi juga agak orangnya agak sensitif. Nah kemudian akhirnya ikhwan itu mundur hanya karena ya beberapa hal yang dianggap kurang. Kemudian ada lagi akhwat yang masya Allah bagus agamanya, hafizah, lulusan S2, tapi paras fisiknya biasa. Akhirnya mundur lagi. Dan seperti itu terus ya, tidak akan pernah ada habisnya. Karena memang tidak akan pernah ada yang sempurna. Ya, dan tidak ada yang memang benar-benar ideal. Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, saya sampaikan. Pasti ada celahnya, pasti ada kurangnya, seperti itu. Bahkan setelah menikah pun pasti masih ada kekurangan karena kita ini manusia. Ya, al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf, ya. Tempatnya penuh kekurangan. Ya, makhluk yang tidak sempurna pasti ada kekurangannya. Justru dengan pernikahan itu kita berharap dapat saling memperbaiki diri, saling menutupi kekurangan, dapat saling bertumbuh dalam kebaikan dunia maupun akhirat. Solusinya, saran kami janganlah memiliki kriteria yang terlalu ideal, apalagi sangat ideal. Milikilah kriteria yang ideal tapi minimalis saja, ya. Atau tidak mesti ada gitu ya. Atau hanya diutamakan saja, misalnya kriteria yang diinginkan tadi harus lulusan ini, harus suku ini, tapi hanya diutamakan. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah agamanya, ini yang tidak boleh berubah. Agamanya harus bagus, akhlaknya harus baik, ibadahnya harus rajin, seperti itu, orang yang harus paham agama. Nah ini yang tidak boleh tidak boleh berubah ya. Kalau yang lain diutamakan saja, seperti itu. Misalkan kriteria yang diinginkan fisiknya maupun kriteria non fisik tadi ya. Tapi sekali lagi yang paling utama adalah agama itu. Yang lain ya diutamakan saja, kalau tidak ya tidak masalah, artinya tidak harus ideal, seperti itu. Insya Allah dengan begini akan lebih mudah. Dan kalaupun mendapatkan yang lebih tinggi kualitasnya, maka alhamdulillah, dan itu karunia dari Allah SWT. Jadi kalau bisa kriteria itu jangan terlalu high, jangan terlalu tinggi, yang biasa-biasa saja. Tapi kalaupun dapat yang tinggi, alhamdulillah, seperti itu. Termasuk dalam perkara agama tadi juga yang terlalu tinggi, ya yang minimalis saja, agamanya baik, akhlaknya baik, seperti itu. Ya ngerti agama gitu, seperti itu. Kemudian sahabat rahimakumullah, yang keempat yang terkadang menghalangi orang ya mempersulit seorang untuk menikah adalah terlalu banyak maksiat. Hal berikutnya yang terkadang membuat sulitnya pernikahan adalah terlalu banyak maksiat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dari hukum-hukumku, dari aturan-aturanku, artinya dia bermaksiat, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sulit. Ya. Begitu juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang belum menikah, padahal ia layak sudah menikah, tidak ada yang menghalanginya dan tidak ada juga target yang lebih penting daripada menikah untuk sementara. Ya. Maka kata Umar bin Khattab apa? Tidak ada yang menghalangi kamu menikah kecuali kelemahan syahwat atau kemaksiatan, kata beliau. Sebab terkadang bagi seseorang yang suka maksiat, misalnya pacaran, pergaulan bebas, maka biasanya dia tidak tertarik, ya kurang tertarik untuk menikah segera. Karena toh keinginan hawa nafsunya sudah dapat terlampiaskan dengan hubungan pacarannya itu. Apalagi akan terbayang bahwasanya menikah itu adalah banyak beban, sedangkan pacaran itu gratis. Maka biasanya orang yang suka maksiat akan menunda dirinya untuk menikah. Hal ini berbeda dengan orang yang soleh, yang jauh daripada maksiat. Maka dia akan lebih terdorong untuk menikah. Nah, dikarenakan apa? Karena naluri seksualnya ya hanya bisa dipenuhi setelah menikah dengan pasangan yang halal. Yang orang soleh seperti itu, dia jauh dari pergaulan bebas, ya,
berusaha menjaga kesucian dirinya, maka insya Allah dia akan lebih terdorong untuk menikah. Karena hanya dengan menikahlah dia bisa menyalurkan naluri seksualnya kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya apa? Bertaubatlah kepada Allah dari sekarang, jadilah seorang yang ahlu taubat. Apa itu taubat? Yaitu menyesal dari pada maksiat yang dilakukan, dari misalnya pacaran, pergaulan bebas, berhenti daripada maksiat tersebut dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut selama-lamanya. Dan jauhkan diri dari perkara maksiat, ya, termasuk pergaulan bebas yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah akan diberikan Allah jalan keluar sesuai dengan firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Niscaya Tuhanmu akan menutupi, ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Akan menutupi keburukan-keburukan yang kamu lakukan. Wa yadkhilkum jannat, dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, insyaallah Allah berikan jalan keluar. Karena orang yang ahlu taubat termasuk ahlu takwa, insyaallah. Setelah itu berusaha untuk takwa. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berusaha menjadi orang soleh, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat-maksiat, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Termasuk rezeki adalah jodoh. Maka Allah akan mudahkan jodohnya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang sering membuat orang sulit untuk menikah adalah terlalu banyak ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, bagaimana ya kalau gagal berproses ta'aruf? Bagaimana ya kalau gagal khitbah? Bagaimana ya kalau tiba-tiba dibatalkan sepihak? Bagaimana kalau lamaran saya ditolak dan seterusnya? Bagaimana biaya nikahnya? Mau tinggal di mana nanti setelah menikah? Mau dikasih makan apa anak orang? Saya kan belum mapan dan seterusnya. Ya, maka kami sampaikan kebanyakan ketakutan seperti ini adalah waswas syaitan. Ya, cirinya adalah pikiran tadi tidak membuat Anda produktif, ya, membuat Anda berpikir nikahnya nanti saja, ditunda-tunda terus, tapi kemudian tidak ada rencana agar bisa nikah, ujung-ujungnya tergoda maksiat lagi. Nah, ujung-ujungnya kalau ada yang ajak nikah, ditawarkan ta'aruf, maka selalu beralasan nanti dan nanti, belum siap dan belum siap. Pikirannya selalu ingin menunda pernikahan, nanti-nanti saja dengan alasan yang tidak jelas, terkecuali kekhawatiran yang berlebihan. Akhirnya orang seperti ini akan sulit untuk menikah. Maka solusinya apa? Solusinya, jika was-was dan pikiran yang membuat Anda serba takut dan khawatir ditolak, gagal, batal untuk menikah, maka ingatlah bahwasanya kewajiban kita hanya meluruskan niat lillahi ta'ala, menyempurnakan ikhtiar sesuai dengan syariat. Semoga dengan itu Allah jadikan setiap ikhtiar Anda menjadi amal soleh dan pahala. Kemudian bertawakallah kepada Allah sepenuhnya, yaitu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah. Yakinlah bahwasanya yang Allah tetapkan jauh lebih baik daripada yang kita inginkan, karena Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita tentang bagaimana, tentang siapa, dan tentang kapannya. Kalau was-was tersebut berasal dari kekhawatiran Anda tentang rezeki untuk menikah dan rezeki setelah menikah, maka yakinlah rezeki merupakan murni karunia pemberian Allah dan sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kewajiban kita hanya berikhtiar saja, dan yakinlah orang yang ingin menikah akan dijamin pertolongan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah daripada hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui.
Surah An-Nur ayat 32. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah Ta'ala 'aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukattabu alladhi yuridul adaa wan nakihu alladhi yuridul afafa." Yang artinya ada 3 golongan kata Rasulullah yang Allah wajibkan atasnya pertolongan untuk membantunya, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah dan budak yang berusaha membeli dirinya hingga jadi orang merdeka, dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah, ini dijamin pertolongan Allah Ta'ala. Solusinya, jika memang Anda sudah siap menikah, melangkahlah, berikhtiarlah, luruskan niat Anda karena Allah Ta'ala, dan bertawakallah sepenuhnya kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Semoga Allah berikan kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.